Ambil tes TOEFL ITP, tapi dari kamar sendiri. Kira-kira memudahkan atau jadi makin susah ya? Let's talk about it. Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini aku akan membahas pengalamanku mengambil tes TOEFL ITP secara online. Nah, sebenarnya aku udah mengambil tes TOEFL ini di bulan April. Tapi karena satu dan lain hal, aku baru bisa membuat video ini di bulan Mei. Dan sebenarnya lebih jauh lagi, aku udah mengambil tes TOEFL ITP online ini sebanyak 2 kali. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kira-kira kenapa ya ngambilnya sampai 2 kali? So, latar belakangnya adalah kebutuhanku dalam suatu application, pelengkapan berkas application yang mengharuskan skor minimum dari TOEFL ITP itu 570. Semoga di lain kesempatan aku bisa sharing-sharing tentang applicationku ini. Tidak bisa sekarang karena masih on process. Nah, unfortunately, skorku di bulan Maret itu yang pertama hanya 560. Jadi harus mengambil lagi di bulan April. Tapi syukur di bulan April yang kedua ini aku dapat skor 617. Oke, sekarang aku akan cerita gimana caranya aku bisa nemu TOEFL ITP online remote proctoring ini. Nah, pertama waktu itu setelah mengetahui kebutuhan tentang English Proficiency Proof-nya, aku langsung cari tahu informasi mengenai jadwal tes, tempat tes, dan segala macamnya. By the way, aku berdomisili di Bandung, jadi waktu itu aku berfokus untuk mencari tempat offline saja, dan berkesimpulan ada beberapa tempat yang potensial. Tapi setelah berdiskusi juga dengan keluarga dan pertimbangan pandemi COVID-19 ini, akhirnya memutuskan agak ngeri juga begitu ya. Ditahan dulu deh, di hold dulu untuk yang offline, dan iseng mencari kata tes TOEFL ITP online, dan ternyata banyak banget yang ngadain, lembaga-lembaga resmi yang mengadakannya nih. Nah, setelah berpikir, menimbang-nimbang, mempelajari teknis-teknisnya, aku berpikir worth a try lah ya si tes TOEFL online ini. Dan memang mendesak begitu. Ya udah dicoba aja. Dan akhirnya di hari itu aku langsung kontak dan langsung book jadwal. Dan tes pertamanya ingat ya, waktu itu di bulan Maret. Aku ambil di lembaganya bernama LT Yogyakarta. Dan untuk tes yang kedua aku mengambilnya di CIE Palembang. Tapi di video kali ini aku bakal berusaha membahas keduanya ya, dari LT dan CIE. Oke, selanjutnya kita bakal membahas cerita persiapannya nih. Secara umum sebenarnya cukup mudah, bahkan tergolong sangat mudah. Oke, langkah yang pertama yaitu booking dan pembayaran. Jelas ya, dengan pembayaran ini untuk di LT gampang. Kalian bisa klik di deskripsi Instagramnya LT dan ngontak lewat Instagram dan akan diarahkan melalui WhatsApp-nya. Kemudian kita bertanya jadwalnya kapan yang available, dan kita bisa langsung book dan bayar di situ. Untuk CIE juga kurang lebih sama, kontak melalui WhatsApp dan langsung booking di hari itu juga. Setelah kita melakukan booking dan pembayaran, langkah yang kedua adalah melakukan readiness check. Readiness check ini kurang lebih sama di LT maupun di CIE Palembang ya, karena ini merupakan cek yang mandatori, sifatnya wajib diikuti oleh seluruh calon peserta oleh ITS-nya sendiri dari TOEFL-nya. Itu mencakup tes koneksi internet kita, kemudian kecakapan browsernya, kemudian ada tes audio baik kita mendengar ataupun kita merekam suara. Oke, setelah kita dikatakan ready atau readiness check-nya udah berhasil, kita selanjutnya masuki langkah yang ketiga, yaitu gladi resik. Nah, yang ini pun langkahnya hanya ada di LT Jogja ya. Untuk di CIE waktu itu tidak dilaksanakan gladi resiknya karena mungkin protokolnya berbeda. Nah, di LT ini kita melakukan briefing begitu secara menyeluruh bersama seluruh peserta di suatu Zoom meeting, ruangan yang sama. Kemudian kita mengisi form kelengkapan data kita,
Kita cek lagi apakah nama kita akan sesuai seperti apa yang kita harapkan di sertifikat. Kemudian kita cek audio lagi, kemudian cek koneksi lagi. Dan yang menarik adalah ada cek ruangan di sini. Nah, cek ruangan ini memang ditentukan ya oleh baik di CIE maupun di LT, ditentukan bahwa ruangannya itu harus kita sendiri, nggak boleh ada orang lain. Jadi emang beneran ruangan private, bukan di kantor, bukan di kantin, bukan di restoran begitu. Dan untuk di LT khusus itu mengharuskan adanya cermin agar pengawasan bisa berjalan seperti maksimal begitu. Jadi cerminnya seperti ini nih. Nah, cermin ini menghadap ke laptop dan akhirnya pengawas dari LT-nya itu sendiri bisa mengawas dengan baik. Setelah kita melalui rangkaian persiapan 3 tahap tadi, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu hari H pertempuran. Sudah yang kita nanti-nantikan nih. Oke, yang paling penting saat persiapan ini ya tentu persiapan mental. Kita berdoa, kita yakin sudah belajar maksimal. Dan yang ingin aku sampaikan di sini adalah perbedaan dari TOEFL browsernya atau TOEFL Secure Browser lebih tepatnya. Untuk di CIE sendiri aku memakainya TOEFL Secure Browsernya itu untuk home, dan untuk di LT itu TOEFL Secure Browser Classroom. Aku mengidentifikasi beberapa perbedaan. Untuk TOEFL Secure Browser Home itu kita dapat melihat wajah kita sendiri di aplikasinya, seperti yang akan aku tampilkan nanti ya. Sedangkan untuk yang Classroom itu tidak ada muka kita di layar laptop kita. Dan untuk Secure Browser Home ini dia juga langsung terhubung bersama proktornya. Jadi kita bisa melakukan chat jika ada masalah dengan koneksi kita. Kemudian jika soalnya mungkin tidak terload dengan sempurna, kita langsung mengkontaknya melalui kolom chatnya. Itu perbedaan yang bisa aku tampilkan. Kira-kira perbedaannya seperti ini. Oke, yang menarik dari tes TOEFL ITP online ini, setelah kita selesai melakukan tes, kita langsung tahu skor kita berapa. Jadi fresh from the oven, kita langsung dapat nilai tes kita berapa. Nah, ini berupa disebutnya unofficial ITP score yang akan ada langsung di layar kita. Tapi nggak usah khawatir ketika misalnya kita lupa atau lupa ngefoto, kita bisa dapat berupa PDF-nya nih, filenya, dengan meminta ke admin. Ini berlaku juga waktu aku di CIE ataupun di LT. Nah, dan skor itu perlu diingat udah final nih, teman-teman, nggak bisa berubah lagi. Jadi kita nggak perlu deg-degan lagi ya untuk nunggu skornya berapa, kita langsung tahu. Nah, setelah itu kita akan membahas nih, kira-kira pros and cons-nya apa ya dari tes TOEFL ITP online ini menurut pandanganku. Enaknya apa dan gak enaknya apa. Nah, kita mulai dari prosnya dulu. Untuk tes TOEFL ITP online ini itu nyaman, aman, dan mudah. Kemudian yang kedua, kita bisa langsung tahu skornya. Dan yang ketiga, pengiriman sertifikat fisiknya di rentang 7-14 hari. Atau bahkan bisa jadi kurang, seperti kejadianku di LT waktu itu. Aku bisa menerima sertifikat fisiknya 5 hari dari hari tes. Dan untuk cons-nya atau kekurangannya, biayanya bisa jadi lebih mahal nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, ada biaya mungkin dari segi operasionalnya, kita perlu kuota, kita perlu paket internet yang terbaik, yang bandwidth yang seperti diharuskan di readiness check, dan secara administrasi pun lebih mahal setelah aku cari tahu. Dan yang kedua, kekurangannya adalah koneksi internet harus memadai tentu. Dan note ini ya, untuk di CIE Palembang waktu itu tidak boleh menggunakan wifi dengan provider IndiHome. Itu cukup membuat aku resah waktu itu. Tapi waktu itu aku akhirnya mengandalkan tethering dari provider di handphone saja. Dan yang ketiga, cons-nya adalah pengirimannya bergantung dari ekspedisi. Ini pengalamanku juga di CIE kemarin. Seperti yang dibilang tadi kan 7-14 hari, tapi aku bisa menerimanya di rentang hampir 20 hari. Itu mungkin karena ekspedisinya. Jadi bergantung pada layanan ekspedisi yang dipilih. Nah, apa aja yang aku terima di dalam paket, baik yang diberikan oleh CIE ataupun LT? Yang pertama itu ada Certificate of Achievement seperti ini. Nah, itu adalah sertifikat resminya.
Yang kemudian yang kedua ada score report seperti ini. Nah, itu seperti receipt gitu ya. Dan yang ketiga ada CEFR. Itu seperti ini. Nah, seperti itu yang ada di dalam paket. Sesuai dengan judul, nih, no clickbait, setelah kita tadi berbincang-bincang, berbagi cerita tentang persiapan dari awal sampai akhir, aku akan berbagi tips belajarku nih kemarin sehingga bisa tembus skor 550. Tips yang pertama adalah drilling soal dari buku-buku pilihan. Nah, buku-buku pilihannya contohnya apa? Yang pertama bisa pilih Longman, ini variasinya bisa ada kalian lihat di layar ini. Dan yang kedua aku sarankan adalah dari ETS-nya itu sendiri. Nah, good news-nya adalah semuanya aku cantumkan di link di deskripsi, sehingga kalian bisa download dan berlatih, oke? Dan tips yang kedua adalah nonton series dengan English subtitle. Nah, series-series yang biasa aku tonton itu seperti How I Met Your Mother, kemudian Modern Family, atau mungkin film-film yang menurut kalian seru. Itu akan melatih kepekaan telinga kita untuk bagian listeningnya nih, sehingga kita juga bisa memperkaya vocabulary-nya sekaligus. Itu penting banget ya. Dan tips yang ketiga adalah menggunakan software yang bernama Genius TOEFL Premium. Nah, Genius TOEFL Premium ini bisa kalian download juga di link di deskripsi, tapi ini berbayar ya. Jadi kalian support pengembang dari software ini karena dia bank soalnya sangat-sangat banyak. Tapi note untuk tips yang ketiga ini kalian harus pintar-pintar nih, karena ada beberapa kunci jawaban yang setelah aku cari tahu itu nggak begitu akurat. Jadi mungkin seperti keacak kunci jawabannya, tapi kalian harus tahu jawaban yang benar yang mana. Tapi itu nggak banyak sih, hanya di beberapa paket soal saja. Oke, sekian dulu sharing pengalamanku tentang TOEFL ITP Online Remote Proctoring ini. Aku harap video ini bermanfaat besar untuk kita semua, dan khususnya untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan TOEFL ITP. Jadi jangan pernah takut ya untuk mengambil tes TOEFL, either IBT or ITP yang seperti aku ambil, karena English Proficiency Proof atau lebih lanjut lagi kemampuan berbahasa Inggris di zaman saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Oke, feel free to contact me through DM di Instagram @rlutfianto. Dan aku, Raihan Fianto, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.